Haleluya. Wow. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Saya percaya ada sukacita di rumah-rumah. Yang bersukacita katakan yes. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur pada pagi hari ini. Yuk kasih tepuk tangan sama-sama bagi Allah kita, ye. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang lebar. Tiada terukur besar, tiada selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, katakan besar. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Yuk mari Bapak Ibu tangannya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari sambil bersyukur angkat tangan kita pada Tuhan. Yeah. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu sungguh besar Tuhan. Yes. Kami gak akan berhenti memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu. Karena panjang dan lebar, melebihi lautan. Jauh tinggi, yes Lord, kasih setiamu. Ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bapak Ibu yang merasakan kasih setia Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kau dahsyat Tuhan. Sama-sama katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu.
Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, oh kerajaan-Mu selamanya. Sambil angkat tangan kita katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yang setuju boleh katakan yes. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Oh sungguh kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamat. Katakan, atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Hey! Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya, bertata dan memerintah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang begitu besar Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau penuh keagungan, Kau penuh kemuliaan ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami segenap jemaat-Mu Tuhan, hamba-hamba Tuhan, merendahkan diri datang di hadapan-Mu. Di bawah hidup kami ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, kami tangkap Tuhan, isi hati Tuhan. Kami ingin mengenal Kau di tahun 2021 ini lagi, lebih dalam lagi ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Mari datang pada Tuhan dengan ucapan syukur. Takkan terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yaralabaya Syandaralabara, Bukanaralabaya Syandaralabu. Oh Yaralabaya Si. Mari buka kedua tangan kita, Bapak Ibu Engkau yang sudah dibaptis Roh Kudus.
sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang belum dibaptis Roh Kudus, jangan diam, naikkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup kami ya Tuhan berkenan kepadamu. Kami mau ikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau menggenapi ya Tuhan seluruh rencana-Mu, rancangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, yes Lord, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan, Kau sempurna, yes Lord, benar dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan. Kami mau dimurnikan ya Tuhan, murnikan dengan, supaya kami menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Ini yang kami tahu, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Biarkan musik menyembah. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kami berserah kepadamu ya Tuhan. Mari genapi setiap rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami mau ikuti kehendak-Mu Tuhan. Yes Lord. Kau bersamaku
dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku Tuhan. Kau bersama, ini yang kami tahu. Mari sama-sama buka kedua tangan kita, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes Lord, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari dengan hormat saya ajak Bapak Ibu untuk buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan bilang sama Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes Lord, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersama di dalamku, jadi sekali lagi dengan penuh keyakinan bilang sama Tuhan, hidupku tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku di dalam. Yes Lord. Yuk mari sekali lagi bilang sama Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, sebab kami tahu Engkau ada bersama kami Tuhan. Dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari dengan hormat saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Paulus Daniel Santo. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini karena kami boleh merasakan kasih Tuhan dalam fellowship bersama-sama di gereja-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat anugerah yang Tuhan beri buat kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, berlimpah dengan segala yang baik yang dari Tuhan. Dan saat ini dalam lingkupan hadirat-Mu, Engkau menaungi kami satu persatu ya Tuhan. Tutup bungkus semuanya dengan kuasa darah kudus-Mu ya Tuhan. Karena saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan untuk roh kami. Sebab firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami. Oleh karenanya hamba-Mu berdoa, Roh Kudus, kuasai setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga setiap firman yang akan hamba-Mu sampaikan ini, itu sungguh-sungguh keluar dari mulut-Mu sendiri ya Tuhan, dan kami menangkapnya sungguh-sungguh. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus. Sambut firman-Nya sama-sama, katakan amin. Selamat pagi semua, shalom. Cek sound dulu ya, kalau suara saya jelas boleh angkat jempol. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, selamat tahun baru buat kita semua. Terakhir kita ketemu setahun yang lalu ya. So, masih bulan Januari, hari minggu ketiga ini. Nah, saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan sebuah perumpamaan ini. Bagaimana saudara menjalani 2020 ya, yang kemarin.
apa yang saudara alami, lalu kemudian bagaimana saudara akan menyikapi 2021 ini tergambar dalam sebuah perumpamaan seperti ini. Saya turunin dulu kameranya. Nah, di depan saudara, saudara lihat saya setengah badan dan sebuah gelas yang ada airnya, ya. Nah, saudara bisa anggap gelas itu adalah pribadi kita, ya. Lalu kemudian air di dalamnya, air bening di dalamnya itu adalah hati kita, jiwa kita. Nah, 2020 yang lalu seluruh dunia kaget-kaget karena situasi yang tidak pernah terjadi, saudara ya. Kalau kita ngebayangin tuh, kita ngebayanginnya yang selalu didengungkan atau digaungkan oleh dunia itu perang. Perang dunia ketiga gitu. Nggak kebayang kalau perang dunia, karena kita belum pernah ngalami perang dunia. Ya, terakhir perang dunia kedua itu tahun 1940-an. Nah, tapi ternyata yang terjadi adalah pandemi di seluruh dunia. Kita berperang dengan makhluk, bukan makhluk sebenarnya itu ya, virus yang nggak kelihatan gitu saudara ya, yang menginvasi bumi. Nah, lalu kemudian bulan Maret kita kemudian mulai, akhir Maret terpaksa ibadahnya semuanya online. Kita kaget-kaget juga karena ya ada hamba-hamba Tuhan yang meninggal dunia, yang dipanggil pulang lebih dahulu. Mungkin juga ada sanak keluarga family yang kemudian ya harus berpisah ya karena dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita berduka, kita bersedih dengan kondisi itu. Nah, tetapi kemudian pada saat goncangan yang hebat seperti itu, apakah Tuhan diam saja? Maka tentu jawabannya adalah tidak. Bahkan Tuhan sudah mengizinkannya terjadi karena Tuhan punya maksud. Kalau percaya katakan amin, saudara. Meskipun belum ngerti maksud Tuhan apa. Nah, kita juga mendengar bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya luar biasa. Tuhan lawat kita dengan luar biasa. Ya. Nah, ada gelas isinya air, ini diumpamakan adalah kita. Air itu adalah hati kita. Nah, sekarang di tangan saya ini ada apa ini? Teh celup. Ya, sari wangi, bikin hidup lebih wangi. Nah, anggaplah ini adalah lawatan Tuhan. Ya, Tuhan lawat. Di tengah-tengah goncangan tahun kemarin Tuhan lawat. Ya. Anggap ini seorang pribadi. Masuk 2020, masuk akhir Maret mulai ibadah online. Tuhan lawat. Dia ikut ibadah online. Meskipun bingung-bingung ya, apalagi dengan teknologi gitu ya, rada gagap sedikit dengan teknologi karena biasanya cuma teks doang, foto-foto dikit gitu ya. Ini sekarang mesti buka internet, buka YouTube, tapi dia coba ya untuk ngikutin apa yang menjadi rencana Tuhan. Seperti itu, saudara. Lalu itu berjalan, bulan Maret selesai, habis Maret, April. Wah, dia ikut lagi ibadah. Ya. Hari Minggu dia ibadah, meskipun caranya agak-agak, apa tuh istilahnya, cringe. Anak muda sekarang bilang rada cringe, rada garing gitu ya. Aduh gimana, belum sinyalnya, belum suaranya, tapi dia coba ikut sungguh-sungguh ya. Lalu kemudian gembalanya ajak, ayo kita komsel yuk, komsel, cool, ayo kita cool. Ya ikut deh cool. Ya sama juga online, kirain ketemuan gitu ya. Sama juga online. Tapi Tuhan lawat lagi di situ. Tuhan lawat lagi karena dalam kesetiaannya Tuhan nggak tinggalin umatnya. Ya, lalu tahun kemarin juga ada mungkin si kokom ada si kokom, kom cepek, kom nope ya, ikut dia. Wah, di dalam situ dilawat sama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, lalu akhirnya exciting banget ya. Lalu kemudian adalah apalagi ibadah youth. Wah, umurnya udah 45, tapi jiwanya muda. Boleh nggak ikut youth? Kan online. Boleh. Iya, off cam. Dia ikut. Nah, terus jalan September, Oktober, November. Oh, kita diajak puasa lagi. Sampai Desember waktu itu tanggal 27, 21 hari. Wah, dia ikut. Waduh, belajar puasa. Ketika dia ikut, lawatan Tuhan terjadi. Dah selesai kemudian Januari, siap datang di Desember itu, lalu kemudian hasilnya saudara ya, 2020 di tengah goncangan itu, hidup orang ini kemudian diubahkan. Tadi air ini lambang dari hati, jiwanya. Ya, tadinya tawar,
ya, mungkin tawar hati ngadepin situasi yang ada, hutang nambah, ya dan lain sebagainya, penghasilan berkurang, waduh ketakutan dan semuanya. Tapi karena dia nerima lawatan Tuhan di setiap apapun yang Tuhan sediakan di gerejanya, ya, lalu kemudian orang ini diubahkan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, anggap ini warna apa nih? Warna gold deh ya. Hidupnya jadi memancarkan kemuliaan Tuhan, dibentuk bagaikan emas. Ya, dia mulai memancarkan kemuliaan Tuhan. Segala berkat terbaik dari Pentakosta ketiga yang Tuhan berikan selalu kemudian berhasil dia terima. Nah, saudara, sekarang saya mau singkirkan pribadi yang pertama. Sekarang saya hadirkan pribadi yang kedua, saudara. Masih dalam perumpamaan yang sama. Orang ini ada di gereja yang sama, ya. Kalau nggak salah singkatan gerejanya itu 3 huruf itu. JRC kalau nggak salah. Nah, saudara ya, Tuhan sayang semua, dia nggak pilih kasih, semua gereja sama, lawatannya Pentakosta ketiga itu untuk semua gereja, untuk seluruh orang yang percaya gitu ya. Jadi start yang sama di bulan kemarin bulan Maret ya, ikut ibadah gitu ya. Cuma kalau ini ya mungkin mesti disuruh-suruh dulu sama istrinya, ayo lu ikut ya, mesti didorong-dorong sama bininya. Bini itu telunjuk apa kelingking ya? Kelingking deh ya. Ya. Wah, ayo lu ikut lu ibadah lu. Ogah, mungkin begitu saudara ya, seperti itu ya. Lalu mulai lagi bulan April, Mei gitu ya. Ditanya sama gembalanya, ya, ibadah. Wah, jadi nggak cukup istri, gembala juga. Ayo ikut ya gembala ibadah ya, biar diberkati. Oh iya ikut. Seperti itu. Lalu kemudian diajak kul, saudara ya, diajak kul. Ayo ikut kul ya, Tuhan lawat. Di kul Tuhan lawat dengan lawatan yang sama. Tapi mungkin ya gitu deh, saudara ya. Lalu apalagi tadi? Ada kom. Ayo kom. Aduh kom makanan apa lagi, tapi ya udah deh disuruh ikut, thanksin kalau nggak ikut kan gitu ya, ikutnya karena thanksin. Thanksin itu bahasa apa lagi ya, diajak sama 3 orang temennya saudara. Ayo lu ikut lu, gua aja ikut, ayo lu ikut, gua aja ikut, ya dia ikut gitu saudara ya, seperti itu. Lalu apa lagi tadi tuh? Ibadah yud. Buset, umur gue udah 46. Masa ikut yud sih? Ya udah deh nemenin anak ya, ikut ibadah yud ya. Terus apalagi? Puasa. Aduh, dengernya aja udah lapar. Tapi dia jalanin juga sih puasa gitu ya. Puasa Daniel di pagi hari, puasa biasa di siang hari. Haleluya. Ikut dilawat sih sama Tuhan ya. Udah selesai bulan Desember, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ya, lawatan Tuhan terjadi dari mulai Maret pandemi sampai akhir Desember tahun lalu. Nah, sekarang kita bandingkan 2 orang yang berbeda, tapi ada di gereja yang sama, ada dalam pengurapan Roh Kudus, ada dalam ibadah, ada dalam setiap program yang gereja sediakan untuk memberi makan jemaat Tuhan. Ya, kita lihat saudara, ya, ternyata ada hasil yang berbeda. Ya. Yang pribadi pertama tadi diubahkan, kelihatan warnanya makin keemasan, segala berkat terbaik dari lawatan Roh Kudus itu kemudian dia terima, dia alami, mujizat terjadi. Ya. Tadi dia bisa berkata dengan hari ini dia bisa berkata begini, hidupku menggenapi firman-Mu. Wah, dengan PD-nya, karena ngalamin tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yang ini begitu diajak nyanyi, hidupku menggenapi firman. Dia agak bergumam. Kenapa? Nggak ngalamin. Ya, nah saudara, siapa yang salah? Mau salahin Tuhan? Wong Tuhan lawatannya sama. Dia nggak pilih kasih, saudara ya. Sama. Ini mereknya sama, saudara. Ternyata bukan teh Sariwangi. Ini teh Perenjak, saudara ya. Lebih enak loh, saudara. Saya nggak di-endorse nih ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau dari literalnya ini, saudara ya, perumpamaan ini, saya yakin saudara, Roh Kudus sudah mulai ngomong nih buat kita masing-masing ya. Sekarang literalnya dulu nih. Kenapa air yang di sini berhasil nangkep
ya teh yang tadi, teh celup tadi. Sedangkan air yang di sini kurang berhasil untuk nangkep. Ada perubahan tapi sedikit sekali, gitu ya. Padahal berkat yang Tuhan sediakan sama, di gereja yang sama, hamba Tuhan yang sama, pelayan Tuhan yang sama, program ibadah yang sama, tapi kenapa hasilnya beda? Nah, kalau literalnya air yang ini berhasil nangkep, menyerap teh tadi, bisa larut karena airnya panas. Kalau yang ini karena airnya dingin, udah kelihatan, saudara ya. Nah, perhatikan baik, saudara ya. Hati kita akan jadi penentu apakah kita akan nangkep atau enggak apapun yang Tuhan sediakan. Nah, 2020 sudah berlalu, saudara ya. Sekarang kita masuk 2021. Saudara perhatikan bahwa Tuhan sediakan berkat ya untuk setiap musim, berkat yang baru, saudara ya. Ya, jadi 2021 ini Tuhan sediakan berkat yang sama. Sekali lagi, dia nggak pilih kasih loh, saudara. Ya, dia nggak pilih kasih. Tinggal apakah kita benar-benar jadi pribadi yang siap nangkep apapun yang Tuhan sediakan untuk kita di 2021 ini. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara, hari ini saya mau sharing bagaimana kita jadi pribadi-pribadi yang bisa nangkep. Boleh katakan sama-sama nangkep. Ya. Dan ini menjadi judul buat sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kita jadi pribadi yang nangkep. Sekali lagi boleh sama-sama katakan nangkep. Meskipun saya nggak dengar, boleh ngomong sama-sama, nangkep. Puji Tuhan, ya, nangkep. Nah, ini penting, saudara. Satu kata ini saya dengar ketika dalam doa pelayan jemaat kemarin, gembala sidang kita, Pak Rusli itu sharing. Lalu dalam sharingnya ada kata ini yang muncul. Ya, kalau saudara belum nangkep, ya, saudara berdoa. Nah, kata ini tiba-tiba berbicara kuat di hati saya. Lalu kemudian hari Selasanya saya sharingkan apa yang menjadi pesan Tuhan ini kepada para gembala dalam menara doa pemimpin. Dan hari ini saya sharing buat saudara. Ya, kita mau belajar secara singkat dari kisah Elisa dengan Elia. Ya, saya tidak akan bacakan Alkitabnya seluruhnya, tapi beberapa poin saja. Nanti bagian seutuhnya saudara bisa baca masing-masing di rumah. Ya, nah, bagaimana Elisa nangkep urapan dari Elia? Yang pertama, Elisa nangkep panggilan Tuhan melalui Elia. Jadi waktu itu Elia disuruh Tuhan mencari penggantinya untuk kemudian Tuhan meneruskan pekerjaannya, ya. Sehingga kemudian sampailah Elia kepada Elisa, dan pada saat itu ya, Alkitab menuliskan dalam Alkitab terjemahan baru, Elia melemparkan jubahnya. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam salah satu terjemahan dikatakan, Elijah went over and put his own coat on Elisha. Jadi bukan sekedar lempar nggak jelas gitu, saudara ya. Tapi Elia itu mengenakan, melemparkannya itu sambil mengenakan jubah itu. Saudara, mouse-nya ada trouble dikit. Nah, jadi perhatikan baik. Ini saya pagi ini pakai ini, saudara ya. Selain kangen pelayanan gitu, saudara ya, tiap minggu saya juga mau coba ini setelah sekian bulan ini masih bisa dikancing nggak gitu ya. Oh, ternyata masih bisa, saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Karena banyak puasa. Haleluya. Nah, saudara, oleh karena itu, saudara, yang pertama ya, kita harus nangkep panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, panggilan Tuhan dalam hidup kita itu juga terkandung dalam apa yang Tuhan berikan di gereja, di mana kita digembalakan, di mana kita ditaruh oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu saya bersyukur komunitas ini adalah komunitas jemaat Tuhan yang intim dengan Tuhan, kelihatan juga karena intim dengan gembala, gitu ya. Ada fellowship seperti ini, ya. Saudara bukan komunitas jalan-jalan, gitu, saudara ya. Minggu ini ke gereja mana ya? Tinggal browsing di YouTube, gitu ya. Seperti itu. Wah, Pastor Pongki khotbah di mana nih? Wah, cari dia. Nah, mungkin nggak kayak gitu kan, saudara ya? Nggak ya? Puji Tuhan, haleluya. Nggak kedengeran nih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini penting. Kenapa? Karena dalam proses nangkep tadi, saudara, ini adalah proses awal untuk kita nangkep jubah.
ya, nangkep jubah. Saudara lihat kan, saya lagi pakai jaket nih, apa, blazer gitu saudara ya, seperti itu. Nah, ketika Elia mengenakan, ya, put his own coat on Elisha, sebenarnya itu tanda, gitu ya, tanda. Jubah saat itu adalah sebuah lambang. Ya. Orang pakai jubah itu juga kelihatan dari jubah itu kelihatan statusnya. Nah, jubah seorang nabi itu juga punya lambang khusus, ya, berbicara khusus tentang satu jabatan khusus, tentang satu anugerah khusus, blessing khusus. Dan blessing khusus ini ditawarkan kepada Elisa, saudara. Nah, puji Tuhannya, Elisa nangkep panggilan Tuhan ini. Ya. Elisa terima. Waktu dikenakan itu, Elisa, apaan sih lu, apaan sih, buka, nggak gitu saudara ya. Nah, ini gambarannya apa buat kita hari ini? Gambarannya seperti ini, saudara. Ya. Kalau saudara hari-hari ini benar-benar pengen, ya, hidup saudara itu seperti ini, ya, maka saudara mesti mulai belajar, ya, nerima apa yang Tuhan berikan melalui pemimpin rohani. Ya, tadi Elisa dipakaikan jubah. Mungkin saudara nggak dipakein jubah sama Pak Irawan gitu, saudara ya. Tapi Pak Irawan ngajak, ya, yuk ikut yuk, kita pelayanan yuk. Mungkin online nih kita mau doain orang atau apapun. Ayo kita baksos yuk, jualan nasi murah, ya, 2.000 isinya KFC, Pizza Hut, Babi Chin, Babi Hong. Jualnya 2.000 buat orang-orang kaum duafa. Dari kaum bangsawan kepada kaum duafa. Ya, diajak proyek pelayanan seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang tadi tercermin waktu Elia kenakan jubahnya kepada Elisa. Elia lagi ngajak, gitu, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu sekarang ayo peka. Kalau diajak sama pemimpin rohani itu, saudara ya, saudara tangkep, gitu. Nah, hari ini ada tamu juga bersama-sama dengan saya, Jemaat DBR, ada Bapak Irfan Burnama dan istri, ya. Lalu kemudian ada Saudara Jordi dengan Saudari, sebentar, saya cek dulu hadir nggak? Terus saya sebut-sebut nggak ada lagi orangnya. Oh, ada, ya, Saudari Hani, Saudara Jordi, ya, mereka akan menikah di bulan November nanti, sedang saya bimbing. Nah, ya, mereka saya ajak, ayo ikut yuk, ikut pelayanan, ikut ibadah, seperti itu ya, sama-sama. Nah, saudara, ini tahapan awal untuk kita bisa nangkep apapun yang Tuhan sediakan, sehingga kemudian pada akhirnya nanti kita akan lihat, ya, kalau misalnya, jangan sampai ya, misalnya 2020 kemarin mungkin kita menilai, kayaknya gue masih segini deh, seperti ini deh, mungkin gitu ya. Tapi ayo 2021 mumpung baru hari Minggu ketiga, gitu ya, kita punya kerinduan. Nanti aku akan lihat perayaan Natal Desember, nanti aku akan lihat hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya boleh minum ya? Haleluya. Anget. Pisang gorengnya mana? Ntar. Oke, itu yang pertama. Oleh sebab itu, kita butuh nangkep. Yuk ngomong sama-sama lebih lagi yuk. Nangkep. Nah, sekali lagi, nangkep. Kalau berdua-dua kiri kanan ngomong, nangkep lu gitu. Ya, sebelahnya senggol lagi, lu juga itu ya. Haleluya. Sekarang yang selanjutnya, saudara. Nah, keheula, ieu kunaon? Mouse-nya nggak mau nangkep. Sebentar, saudara ya. Oke. Nah, yang kedua, Elisa menjadi anak rohani dari Elia. Gitu. Jadi Elisa nggak cuma nerima, oke deh, tapi dia going deeper. Ya, semua kita. Saya sebelum jadi hamba Tuhan, saudara ya, 25 tahun lalu, saudara, jalan 26 tahun lalu, tahun 1995 bergereja di gereja ini, ya. Saya nggak cuma duduk diam berjemaat gitu, saudara ya. Karena jemaat itu kalau nggak masuk lebih dalam lagi, ya nggak akan ngalami lebih banyak lagi dari Tuhan. Gitu. Jangan pikir ikut ibadah hari Minggu toh udah cukup.
Enggak, saudara ya. Ya, ada orang yang kesaksian pada saya. Iya ya, Taugi itu dari dulu ya ikutan. Nah iya, lu kemana aja? Datangnya nongolnya cuma minggu, itu juga kadang telat, bangun kesiangan. Nah, kayak gitu saudara. Oleh sebab itu saudara, ya sekarang ambil satu komitmen seperti Elisa, ya, dia bangkit lalu mengikuti Elia dan menjadi hambanya. Ini bukan jadi pembantu saudara ya. Hamba di sini itu anak rohani maksudnya. Ya, jadi anak rohani. Nah, penting kalau kita jadi anak rohani karena Tuhan sudah berikan kepada kita bapa rohani, pemimpin rohani, ya, saudara. Nah, tapi penting kalau bapak rohani dalam hal ini saudara di gereja JRC ada Pak Irawan, ya, Bu Rina jadi bapak ibu rohani. Nah, sekarang ya bapak rohaninya udah Tuhan berikan. Ya. Yang punya hati bapak, punya hati ibu, bapak ibu gembala. Tinggal saudara, apakah saudara punya hati anak? Ya, punya hati anak nggak nih? Gitu. Saya kalau memuridkan seseorang yang datang pada saya dan memang Tuhan suruh gitu ya, muridkan mereka gitu. Saya nggak setengah-setengah, saya berikan hati saya doakan, saya tanya, saya perhatikan, ya semuanya seperti itu. Hati Bapak, tinggal anaknya punya hati anak atau enggak. Karena ini adalah kunci gimana kita nangkep apa yang Tuhan sediakan buat kita dan Tuhan berikan melalui pemimpin rohani kita. Kenapa kita mesti nangkep? Kenapa kita mesti punya hati anak? Ya, karena gini, lihat ini. Kita nggak akan bisa nangkep sepenuhnya visi yang Tuhan berikan kepada gereja apabila kita belum memiliki hubungan anak bapak dengan si penyampai visi, yaitu pemimpin rohani yang telah Tuhan tetapkan di gerejanya. Ya, sekali lagi, kita nggak akan bisa nangkep sepenuhnya. Nih, ya, lihat gelas ini. Ya, visi yang Tuhan berikan. Kalau hubungannya belum anak bapak, gitu ya, cuman ya simpatisan gitu ya, hadirin dan hadirat, itu dia, ya, yang hadir secara jasmani, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita mulai mau punya hubungan bapak dengan anak, maka kita bisa nangkep sepenuhnya. Boleh mengerti, katakan amin, puji Tuhan. Nah, kenapa kita harus nangkep? Juga adalah karena waktu kita mulai memiliki hati anak, ya, kita akan dimampukan untuk memahami kebenaran firman sesuai pewahyuan yang diterima oleh Bapak Rohani. Ya, Bapak Rohani katakan, Tuhan pesan pada kita, jangan berhenti menabur, meskipun perih-perih, berdarah-darah, jangan berhenti menabur. Ya, bukan soal jumlahnya, tapi ketaatannya. Bapak Rohani ngomong, saya juga perih-perih, ya, saya hamba Tuhan sepenuh waktu. Ya, Bapak Ibu masih bekerja, saya hidup dari pelayanan, dan sepanjang 2020 sampai sekarang pelayanan itu tidak ada. Belum lagi Tuhan ngomong, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, Tuhan ngomong juga, kamu melayani, ya, layani gereja rekan-rekanmu. Ya, saya kan nggak punya gereja, ya, saya panggilannya sampai saat ini bukanlah seorang gembala, ya, seperti itu. Saya memimpin departemen di Rayon 7 ini. Nah, lalu kemudian Tuhan ngomong di tahun lalu itu, layani gereja rekan-rekanmu, ya, layani. Tapi nggak usah terima persembahan dari mereka, seperti itu. Tuhan, saya taat, saya lakukan. Termasuk hari ini, termasuk yang waktu itu kita ketemu, ya, termasuk di gereja induk saudara di Cibinong, saya melayani berapa kali waktu itu kan online seperti itu. Ya, Pak Irawan tanya, minta nomor rekeningnya dong. Buat apa? Ini ada berkat sedikit. Saya bilang, kalau sedikit mah nggak usah. Soms. Enggak, maksud saya bukan begitu. Enggak, Tuhan suruh saya nabur. Tuh, nabur saudara. Ya, nabur. Ya. Padahal hidupnya dari pelayanan. Saya nggak nge-grab, saya nggak nge-gojek, saya nggak. Di rumah menara doa, siapin apa yang jiwa-jiwa. Saya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tugasnya melayani jiwa-jiwa. Udah selamanya, dalam segala keadaan. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, saya ingat firman itu. Saat ini waktunya lagi tidak baik, gitu ya. Jadi bukan hanya waktu yang baik, tapi waktu yang tidak baik. Itu saudara, ya. Terus nabur. Nanti kalau sempat waktunya saya cerita ujungnya, apa yang saya alami dari apa yang Tuhan sediakan. Ya. Tapi itu dimulai ketika kita benar-benar nangkep firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak rohani kita. Kita nggak salah nangkep, saudara. Kalau hubungannya bukan
anak Bapak bisa salah nangkep. Masa sih ayatnya begitu? Gue nanya tuh sama pendeta yang ngono, artinya nggak gitu. Ini mah mata duitan nih, gembala nih, nyuruh-nyuruh perpuluhan, apalagi buah sulung. Masya Allah, buah sulung, kagak ngerti apa lagi susah. Tuh, kan ya, seperti itu. Hal yang lain misalnya, ayo kalau ibadah Tuhan mau kita dipenuhi Roh Kudus, tanda orang dipenuhi Roh Kudus berkata-kata dengan bahasa roh. Tuhan berikan itu. Ngapain bahasa roh kenceng-kenceng kan? Wah, kayak gitu tuh. Tuh lihat tuh saudara. Tuh pendeta yang di sana ngajarin bahasa roh tuh nggak perlu kenceng-kenceng, dan bahasa roh itu bukan untuk semua orang juga. Tuh, ada lagi yang begitu. Lihat. Ya, tanpa punya hati anak, kita nggak akan nangkep pewahyuan yang sebenarnya akan memberkati. Gitu. Ya, pewahyuan yang sebenarnya akan mengubahkan kita, yang akan mendatangi kita dan mengubahkan kita. Tanpa kita punya hati anak, kita nggak bakal nangkep seutuhnya. Kalau ngerti katakan amin. Jadi ya. Lalu kemudian Elisa lulus ujian komitmen dan integritas. Ya. Waktu itu Elia saya nangkapnya itu Elia itu mulai kasar sama Elisa. Aslinya mulai kelihatan gitu ya. Ya, saudara ya. Aslinya mulai kelihatan. Tapi kemudian Elisa bilang begini, saya tidak akan meninggalkan Bapak. Demi Tuhan yang hidup, demi nyawa Bapak, saya nggak akan tinggalin Bapak. Lalu mereka meneruskan perjalanan. Ya. Untuk kita berkomitmen, saya pengen dibapai, saya pengen dibimbing, saya pengen dimentor. Itu butuh yang namanya komitmen kan? Ya. Nah komitmen itu diuji, gitu ya, diuji, terus diuji. Salah satu bentuk ujiannya adalah kita mulai melihat juga kekurangan-kekurangan, bukan hanya kelebihan-kelebihan. Ya, waktu saudara mungkin dengerin saya khotbah gitu ya, saudara, wih keren juga tuh khotbah bisa pakai gelas begitu ya, idenya dari mana tuh? Keren memang si Pak Pongki ini ya, keren dia kalau mimpin penyembahan hadirat Tuhan, wih kagum mungkin gitu saudara ya, seperti itu. Lalu kemudian memberi diri dimuridkan. Nah waktu dimuridkan nggak cuman lihat kelebihannya, nggak cuma lihat karunianya, mulai lihat kekurangannya sebagai manusia. Nah ini juga sebenarnya batu ujian saudara. Ya, karena kan pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Kok itu lagu apa itu ya? Nah, oleh karena itu, terima Bapak rohani seutuhnya dengan segala kelebihannya sekaligus kekurangannya. Ya, perhatikan ini. Jika kita hanya melihat kekurangan sang Bapak rohani, maka akan selalu muncul kekacauan dalam perjalanan rohani kita. Ya, selama kekurangan itu bukan hal yang prinsip, bukan perbuatan berdosa, bukan penyimpangan, bukan penyesatan, ya, maka sesungguhnya kekurangan Bapak atau Ibu rohani kita juga merupakan alat penguji dan pembentuk hidup kita. Ingat firman Tuhan yang berkata di Amsal, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Anak rohani ditajamkan oleh Bapak rohani. Bapak rohani ditajamkan oleh anak rohani, gitu ya. Ya, berapa banyak Bapak rohani makan hati. Nah, yang saya maksud bukan hati ampela, bukan. Makan hati, elus dada, gitu. Aduh, anak rohani gue, gitu ya. Saya kalau ngobrol sama Pak Irawan, gimana gereja, anak-anak rohani? Ya, senyum sambil saudara udah ngerti maksudnya ya. Makanya saudara bikinlah Pak Irawan dan Ibu Gembala saudara ya senyum nggak pakai gitu saudara. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya, ya puji Tuhan. Nah, yang terakhir buat kita, Elisa mengetahui dan menggunakan haknya sebagai anak rohani. Salah tulis saudara. Seorang anak rohani, dia tahu posisi rohaninya ketika dia mulai bertumbuh di bawah pembimbingan seorang bapak rohani, ya, yang mementor dia, yang membimbing dia. Dia tahu posisinya. Anak itu ahli waris. Saudara punya warisan, saudara nggak akan berikan kepada anak tetangga, saudara akan berikan kepada anak sendiri. Itu saudara ya. Nah seperti itu. Entah itu anak kandung atau mungkin anak sambung yang Tuhan berikan, pokoknya anak sendiri. Itu akan jadi ahli waris. Nah seorang anak rohani, dia tahu, gue anak rohani kok, gue punya komitmen jadi anak rohani. Jadi gue berhak untuk terima seperti itu.
Itu sebabnya ketika setelah sampai di seberang, Elia berkata pada Elisa, mintalah apa yang kau inginkan dari saya. Si Elisa nggak minta kunci mobilnya bos, kunci rumah, surat-surat berharga gitu ya, BPJS, kartu. Enggak minta yang kayak gitu, enggak. Ya. Tapi ini, wariskanlah kuasa Bapa kepada saya, supaya saya dapat menjadi pengganti Bapa. May your life repeated in my life. NIV-nya begitu. Itu loh yang dimaksud double portion. Menunjuk kepada warisan anak sulung, di mana anak sulung tuh dapat 2 kali dari anak-anak yang lainnya. Seperti itu. Ya, Elisa lagi ngomong kepada Elia gini, aku nih anak sulungmu, anak rohanimu yang sulung. Aku layak dapat impartasi itu. Aku pengen hidupmu repeated in my life. May your life repeated in my life. Seperti itu, saudara. Nah, ya, oleh karena itu penting buat kita, ya, lihat ini. Proses ini namanya proses impartasi. May your life repeated in my life. Itu loh tujuan kenapa gereja ada. Kalau ngerti katakan amin, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Oleh karena itu, saudara sudah diberkati Tuhan dengan pemimpin rohani. Saya berapa tahun terakhir sebelum pandemi, saudara ya, diminta juga sama pusat untuk membimbing gereja-gereja dari bangsa-bangsa dalam hal restorasi Pondok Daud, saudara ya, ngajarin bangsa-bangsa restorasi Pondok Daud, gereja-gereja dari China, Vietnam, saudara ya, mereka yang tinggal di Amerika, di Australia, ya di berbagai belahan dunia, saudara. Nah, mereka datang ke kita ke Rayon 7, dan saya melihat ada gereja-gereja yang tergembalakan dengan baik, tapi ada gereja-gereja yang tidak tergembalakan dengan baik. Di situ saya bersyukur banget. Kita punya Pak Niko, punya Pak Rusli, ada Papi Lukas, ya. Lalu ada kemudian saudara ada Pak Irawan, ya. Untuk benar-benar tergembalakan itu saudara. Dan mereka terheran-heran ketika melihat lapisan kepemimpinan yang ada di gereja kita. Wow, pantesannya kalian diberkatinya luar biasa banget, ya. Tuhan berkati kalian dengan bapak-bapak rohani yang punya level pengurapan yang terus akan meneruskan. Seperti Mazmur 133, seperti minyak di kepala harum, ke janggut dan jubahnya turun. Amin, saudara. Nah, itu dia, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Oleh karena itu, hari ini, milikilah komitmen untuk nangkep. Sekali lagi katakan nangkep. Ya. Mungkin hari ini agak lamaan dikit, nggak apa-apa. Karena ini bekal untuk saudara membuktikan 2021 ini akan saudara akhiri. Ya, bagaikan ini, atau bagaikan yang ini. Ya, saya berdoa saudara bagaikan yang ini. Sehingga saudara juga kemudian akan mengalami secara maksimal berkat Tuhan. Katakan amin, saudara. Lihat, saudara. Ya, pemimpin kita akan bawa kita. Saudara mungkin ada di sini, kursornya bergerak, lihat ya. Setelah sampai di sini, kemudian nanti Tuhan akan bukakan lagi. Lalu saudara sampai di sini ngikutin, Tuhan bukakan lagi. Terus Tuhan bukakan sampai visi terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga kita menjadi pelaku kehendak Allah di zaman now, di zaman kita hidup. Ya, di sini puji Tuhan semuanya. Tapi mohon maaf, saya ketemu juga jemaat-jemaat, ini bukan di sini saudara, di DBR saudara ya. Ya, dari 20 tahun lalu sama persis. Tiap minggu kedua saya melayani, saudara ya, atau minggu yang lainnya saya melayani. Saya lihat mereka, saudara ya, datangnya terlambat. Sama, saudara, 20 tahun datangnya terlambat. Bahkan for God's sake gitu, saudara. Ini kok jadi ngomongin orang sih. Tapi ini buat contoh buat kita semua ya. Sekarang mereka tinggal di perumahan Danau Bogoraya, which is gereja itu tinggal 2 kali napas. Nyampe gitu, saudara ya. Udah di Danau Bogoraya rumahnya, tetap aja telat. Dan saya lihat mereka nggak nangkep. Mereka cuma ada di sini terus. Ya. Nggak pernah ngalami. Ngeri loh saudara. Kenapa? Karena at the end dalam kehidupan kita, kita nanti akan mempertanggungjawabkan usia, umur, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun yang Tuhan berikan, dekade yang Tuhan berikan. Kita akan pertanggungjawabkan semua. Kita akan diaudit, saya akan diaudit, dan oleh auditor agung yaitu Tuhan Yesus. Semua kita akan diaudit nanti dan akan ditentukan mahkota upah kita masing-masing. Bayangkan kalau sampai 2021 kita masih di sini. Itu saudara. Oleh sebab itu
Ya, penting untuk kita nangkep supaya akhirnya kita terus dibawa sampai kepada kemaksimalan dari panggilan Tuhan atas hidup kita. Visi itu bagaikan api. Ya. Oleh sebab itu, hari ini siapkah saudara rekomitmen untuk nangkep? Dimulai dari perubahan ya yang radikal, yang tadi itu, yang ini. Ya. Dan komitmen selalu mengandung konsekuensi dan resiko. Bayar harga, bayar kuota, bayar waktu, semuanya. Ya, nggak ada yang mahal tuh, yang enak tuh murah gitu ya, nggak ada. Ya, semua masakan kelas dunia itu mahal, jarang saudara ya, langka semuanya. Dan itu dibayar dengan harga yang mahal. Saudara tahulah, ada harga, ada rupa, kan begitu saudara ya. Saudara mau dapat yang mahal dari Tuhan, saudara mau dapat emas murni, saudara mau dapat yang terbaik dari Tuhan, ada konsekuensi, ada resiko yang harus saudara dapatkan. There is cost, ada harga yang harus dibayar. Nah, sehingga ketika saudara mulai nangkep, saudara bawa visi itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Ya, ada yang baru mau berumah tangga, dengar ini puji Tuhan. Ada yang udah sekian lama berumah tangga, mungkin jalannya kadia kaditu, ya, ibarat mobil belum di balancing, belum di spuring gitu saudara ya. Iya, sekarang mulai ngerti, oh kita mesti bawa ini nih ke rumah tangga kita nih, visi dari gereja nih, kita hidupin nih. Kalau kita hidupin nih, maka kita nggak akan lagi kadia kaditu nyimpang kanan kiri, kita akan nyampe tujuan Tuhan pada akhirnya. Boleh katakan amin, saudara. Katakan amin. Mari saya doakan saudara. Saudara boleh angkat tangan saudara. Oh, ya barala 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 barala. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Boleh taruh satu tangan di dada saudara, tangan kiri saudara taruh di dada saudara, tangan kanan saudara angkat pada Tuhan. Saudara percaya berkat Tuhan berlimpah buat saudara. Tapi kalau engkau belum mengalami seutuhnya, itu bukan karena Tuhan pilih kasih loh saudara. Apa yang saya sampaikan dari tadi pasti sudah menjelaskan pada kita semua, bahwa itu tergantung kita sekarang, tergantung hati kita. Mau nggak kita punya hati anak? Mau nggak kita benar-benar memberi diri dibapai? Untuk sungguh-sungguh bisa menyerap segala berkat berlimpah yang Tuhan sediakan itu. Oleh karenanya saat ini adalah waktu yang terbaik untuk saudara rekomitmen. 1-2 menit silakan saudara berdoa untuk perbaharui komitmen. Tuhan, maafkan saya kalau saya kurang taat pada pemimpin rohani saya. Saya kurang memberi diri Tuhan. Saya bukan seperti Elisa yang langsung nyambut jubah yang Elia tawarkan. Ada ratusan nabi saat itu. Ada banyak nabi saat itu yang iri dengan apa yang Elia lakukan kepada Elisa. Puji Tuhan, Elisa nangkep dan menyambutnya. Maukah saudara menangkap, menyambut Bapak rohani sebagai Bapak? Siapa terima nabi sebagai nabi akan terima upah nabi, kata Tuhan Yesus. Siapa terima pastor sebagai pastor akan terima upah seorang pastor. Saya selalu katakan sama anak-anak muda, ya, mereka kadang-kadang belum ngerti saudaraku. Ya. Usia mereka seumuran anak saya, saudara. Tapi mereka panggil saya kakak lah, koko lah, seperti itu. Tapi saya coba sabar karena memang untuk mengerti itu perlu waktu, untuk nangkep itu perlu waktu. Tapi ada dari mereka yang ya bahkan usianya lebih tua dari saya. Istri saya tahun kemarin 50 tahun, saudara. Tahun ini 51. Itu istri saya. Ya saya lebih tua dari dia. Oleh karenanya saudara dikasih Tuhan,
Ya, bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang Tuhan berikan, itu akan menentukan. Ketika kita memperlakukan orang-orang yang Tuhan berikan membimbing kita, seperti Elisa memperlakukan Elia, maka kemudian berkat itu akan dicurahkan. Saya mau nyanyi sekali lagi, dan saudara bisa kemudian berdoa. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sesuai dengan komitmen mereka yang sedang mereka doakan, hamba-Mu berkati satu persatu ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh jemaat-Mu di JRC ini, semua umat-Mu yang saat ini mendengarkan pesan-Mu, memasuki 2021 dengan sikap hati seorang anak yang akan menerima segala berkat terbaik yang Bapa di sorga sudah sediakan, yang Bapa di sorga titipkan melalui para pemimpin rohani. Datanglah berkat yang terbaik sepanjang tahun ini, sehingga tahun ini menjadi rentetan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, di mana kami menyerap, nangkep, nerima, dan mengalami kebaikan Tuhan. Tidak peduli zaman seperti apapun, kebaikan Tuhan selalu terjadi buat kami. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Daniel Santo untuk kebenaran firman Tuhan yang kami semua sungguh terberkati. Bapak Ibu yang terberkati, boleh kasih jempolnya sama-sama. Saya wakili ya. Terima kasih Bapak Pendeta Paulus Daniel Santo. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Grasinta. Setelah itu kita akan berdoa, langsung disambung dengan doa oleh Ibu Hana Simon dan juga oleh Pak Age. Ya, mari silakan. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Paulus Daniel Santo atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Minggu 24 Januari 2021, ibadah online GBI Jalan Tapos Cibinong, Minggu 24 Januari 2021, dimulai pukul 7, dilayani oleh Pendeta Joni Huta Barat. Dapat jemaat saksikan setelah mengikuti ibadah ini. Kedua, doa pelayan jemaat GBI Cibinong Selasa 26 Januari 2021 pukul 20.00 melalui Zoom meeting. Seluruh pelayan jemaat dari semua bidang pelayanan wajib hadir dalam doa pelayan jemaat. Yang ketiga, Menara Doa GRC setiap hari Kamis pukul 8.00 sampai 9.00 melalui Zoom meeting. Keempat, untuk pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Pendeta Irawan Timothy dan Ibu Theodor. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan online, dapat mengirim melalui scan QR Code yang ada di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Abraham, Ishak dan Israel, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kau mengajarkan kami Tuhan bahwa hidup ini adalah berproses. Ini kami Tuhan, bahwa kami masuk dalam destiny-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menangkap Tuhan Yesus visi yang Engkau berikan kepada kami. Kami bukan stagnan di iman kami dan juga pelayanan kami tidak stagnan Tuhan, tapi
berproses naik level Tuhan, menjadi dekat dengan Engkau, sehingga kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Kami punya penundukan diri Tuhan kepada wakil-wakil-Mu yang ada di bumi, yang telah Kau percayakan tiap-tiap kami Tuhan mempunyai karunia pelayanan Bapak. Biar kami menghargai Tuhan setiap jabatan yang telah Bapak tetapkan dari surga. Kami menghormati satu sama lain. Jemaat-Mu mengasihi satu sama lain Bapak. Firman-Mu membawa kami dekat kepadamu untuk mengerti Bapak. Di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, di dalam hal-hal yang tidak mengenakan di hati sekalipun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Bapak. Kami menerima segala sesuatu. Proses dalam hidup ini adalah untuk jalan menuju destiny yang telah Engkau siapkan, bahwa Engkau selalu menyiapkan jalan keluar. Engkau menuntun kehidupan kami di era pandemi sekarang pun Tuhan Bapak. Secara khusus pada siang ini kami berdoa buat Pak Paulus Santo, Bapak, Kau berkati dia dalam pelayanannya luar biasa, Bapak. Kau tambahkan hikmat-Mu lagi, Bapak, dengan firman hari ini, Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, Bapak, adalah mempenuh kuasa dan banyak jiwa diselamatkan. Dan roh yang keras, Tuhan, Engkau lembutkan, Bapak, melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk keluarganya yang Kau berkati dan pelayanannya. Kami juga secara khusus berdoa buat aktivis, pengerja diaken yang ada di JRC, Bapak, Engkau memberkati Tuhan satu persatu dengan kehidupan dan permasalahan dalam hidup mereka. Biarlah kebaikan-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat gembala kami, Bapak Irawan Timothy bersama Ibu Marina, dan juga kedua orang anaknya. Engkau berkati Bapak dalam setiap pelayanannya, berikan hikmat marifat surgawi Tuhan, dan juga pertolongan supernatural dari surga Tuhan. Biarlah Engkau backup secara finansial, kesehatan, dan juga spiritual yang semakin terbang tinggi di atas Tuhan. Terkonektivitas dengan Engkau senantiasa, sehingga firman yang disampaikan setiap saat Tuhan adalah kebutuhan yang kami sangat perlukan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Pak Irfan Burnama Tuhan, yang saat ini sedang mencari pekerjaan, dan juga tolong Tuhan pemulihan ekonomi dalam keluarganya. Kami tahu Bapak, Engkau akan menolong anak-anak-Mu yang ada di tempat ini juga Bapak, bahwa seperti Engkau menolong janda di Sarfat, hanya berserah saja dan melakukan bagiannya Tuhan, Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kau cukupkan segala kebutuhan mereka Bapak. Kau berikan kreativitas bagi Pak Irfan Burnama untuk menciptakan suatu lowongan bagi pribadinya Tuhan, untuk menciptakan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi keluarganya. Terima kasih. Kami juga berdoa Bapak untuk Pak Guantono dan Ibu Theodor Tuhan, saat ini mereka kehilangan orang tua yang dikasihi Bapak. Engkau memberikan penghiburan dan pertolongan bagi keluarga ini Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Engkau sangat baik dekat kepada orang yang hati hancur Bapak. Kiranya Bapak menyertai keluarga ini, keluarga besarnya Tuhan yang ada di Sumatera saat ini Tuhan, yang sedang mengikuti prosesi pemakaman. Biarlah kasih setia-Mu menyertai anaknya yang tinggal di Cibinong Tuhan, untuk David dan juga Jonathan Bapak. Kasih setia-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus juga buat Ibu Vera. Saat ini Tuhan, dia sangat merindukan agar gudang yang ada di Panorama terjual, sehingga ia dapat terbebas dari utang-utang yang dia alami saat ini. Dan juga Bapak, kiranya Engkau memberkati usaha toko roti yang saat ini Tuhan menjadi pulih kembali dan lancar bisnisnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan Yesus berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, untuk Jody dan Hani Tuhan, yang mereka sedang mengalami proses bimbingan pranikah. Biar kasih setia Allah menyertai mereka. Tuhan melindungi mereka untuk melancarkan segala rencana mereka untuk menuju kepada holy matrimony. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu kepada mereka. Kami berdoa untuk Ibu Elita, Ibu Vivi, dan Pak Beni, keluarganya juga, Ibu Latina bersama keluarga Pak Sudung Sibarani dan Elizabeth bersama keluarga, Ibu Tan Sili, Bapak Jackson, Ibu Emiliana Marta, Bapak George Binsar, Ibu Sally, Rangga, juga Tuhan Yesus Richard, dan juga Bapak Maradona dan Linka
Bapak Edi, dan juga banyak keluarga yang lain, juga keluarga hamba-Mu ini sendiri Tuhan. Kau berkati anak hamba Rebecca Grace, Christy, Rachel Grace, Mercy, Jen Smith, Wigglesworth, juga Tunggul Tuhan Yesus, dan juga pelayan-pelayan pemusik pemuji Tuhan Yesus, imam musik Tuhan Yesus, pemandu multimedia, dan juga soundman Tuhan Yesus, cleaning service yang ada di gereja Tuhan, security, pemilik gedung, dan juga full timer, gembala-gembala cool Tuhan. Engkau memberkati mereka, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu Tuhan, pemilik gedung terutama Yesus, memberikan hati bagi mereka, belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Doa kami jauh dari sempurna, tapi kami percaya Bapa di surga mendengarkan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk Engkau telah menyendengkan telinga-Mu atas permintaan kami. Haleluya. Amin. Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama juga Tuhan, berdoa bersatu hati bersama-sama pada fellowship pagi hari ini untuk bangsa kami Indonesia ya Bapa. Engkau tahu Tuhan, Engkau lihat bangsa ini ya Bapa. Saat ini kami sedang mengalami masa-masa sulit Tuhan, bencana alam, bahkan kecelakaan pesawat, dan sampai saat ini juga pandemi COVID-19 belum berakhir ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kalau Tuhan Yesus yang boleh izinkan ini terjadi pada bangsa kami ya Tuhan, Tuhan Yesus punya maksud, dan Tuhan Yesus juga yang akan pulihkan bangsa kami ini secara sempurna ya Bapa, seperti sedia kala Bapa menjadi bangsa yang diberkati, bahkan lebih lagi semakin harinya semakin bertumbuh dalam iman dan perekonomian ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalin bangsa kami ini Tuhan. Engkau akan ubahkan kami anak-anak-Mu yang ada di bangsa Indonesia ini menjadi orang yang semakin hari semakin cinta akan Engkau, akan semakin mati-matian mencintai Engkau, bukan menjauh dari Engkau. Bagi setiap kami yang mulai menjauh daripada Engkau, akan kembali kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pemimpin negara kami ini ya Bapa, Bapak Jokowi beserta wakilnya, bahkan DPR, MPR, gubernur, bahkan ke RT RW lingkungan kami sekitar ya Bapa. Berkati Tuhan setiap apapun yang mereka kerjakan, tugas yang sudah mereka emban ya Bapa, biarkan mereka boleh melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai apa yang Tuhan tetapkan juga Tuhan. Berikan mereka senantiasa kesehatan Tuhan dalam menjalani setiap tugasnya Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan agar apapun yang mereka kerjakan boleh tetap menjadi menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, Bapak Ketua Sinode kami, Bapak Rubinadi Abraham, Bapak Gembala Rayon 7 kami, Bapak Sutadi Rusli ya Bapak, Bapak Gembala kami yang ada di Tapos, Bapak Pendeta Lukas Karsono beserta istri dan keluarganya ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk gembala-gembala cabang yang ada di bawah lingkupan GBI Tapos ya Bapak, dan terkhusus untuk Bapak Gembala kami, Bapak GBI CRC ya Bapak, Pendeta Irawan Timothy beserta istri dan keluarganya ya Bapak. Berkati setiap pelayanannya, berkati setiap apapun pekerjaannya, berkati setiap apapun yang beliau lakukan ya Tuhan, berkati apapun yang menjadi kerinduannya, yang menjadi pelayanannya ya Bapak, dimanapun mereka ditetapkan, di mana mereka ditempatkan, maupun pelayanan secara offline ataupun online ya Bapak. Kau berikan hikmat senantiasa yang daripada Engkau, agar setiap pelayanan Tuhan boleh membuahkan jiwa-jiwa baru Tuhan, setiap pelayanannya akan menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat ya Tuhan. Setiap firman-Nya, setiap apapun yang beliau sampaikan akan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat kami semua. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu ini akan Tuhan Yesus pakai secara luar biasa ya Bapa. Jauhkanlah mereka dari dosa-dosa Tuhan. Biarkan setiap hati mereka menjadi hati yang menolak jauh dosa-dosa pornografi, narkotika Tuhan, seks bebas. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan setiap hati-hati anak-Mu ini akan menjadi hati yang akan penuh dengan cinta kasih akan Engkau, penuh dengan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus, agar dimanapun mereka berada, di setiap pekerjaannya, di setiap sekolahnya, dimanapun mereka berada di lingkungannya,
di setiap layanannya Tuhan. Mereka akan selalu menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi terang dan garam bagi sekitarnya ya Bapa. Akan semakin hari hati mereka dipenuhi dengan hati Roh Kudus Tuhan, mencintai Engkau lebih lagi, cintakan Engkau secara mati-matian ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga akan segera dinyatakan, akan banyak Tuhan jiwa-jiwa baru terlahir Tuhan, akan banyak hati-hati yang dipenuhi dengan hati Roh Kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu bukan sesuatu yang mustahil, tapi karena kasih karunia daripada Tuhan, Tuhan akan semakin hari semakin memperlengkapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa yang sederhana ini kami satukan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan Kak Pongki untuk doa berkat. Mari angkat hati sambil angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala berkat terbaik dari Allah Bapa yang tercurah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah perlindungan urapan kuasa dari Allah Roh Kudus memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu berlimpah-limpah sehingga apapun yang kau kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Kemanapun kau pergi, kebenaran jadi barisan depanmu, kemuliaan jadi barisan belakangmu. Terus kau akan diangkatnya naik tahun ini sebab engkau ditentukan jadi kepala bukan ekor, supaya engkau menyatakan kemuliaan Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Hingga satu kali kelak kita diangkatnya di awan-awan permai, dikenakannya mahkota di kepala kita, dan kita tinggal dalam kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terima katakan amin. God bless you. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.